di video kali ini. Dan mungkin for your information, kenapa saya pakai salam rukun, karena teman-teman sebenarnya bisa melihat saya di video-video yang lain di channel saya sendiri, Octavia Yirmiasih, dan sudah menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan saya untuk membuka video saya dengan kalimat salam rukun seperti itu. Jadi di video kali ini saya isinya sebenarnya reflektif sih, karena ini saya bakalan ngejawab pertanyaan dari dosen saya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang telah Via dapat setelah Via ikut mata kuliah Teologi Komunikasi selama kurang lebih 4 bulan ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari pembahasan atau dari pertemuan-pertemuan yang udah Via ikutin selama 4 bulan ini, hal apa sih yang bisa membantu Via untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi? Seperti itu. Jadi stay tune, karena ini sifatnya reflektif, mungkin saja bisa sama, bisa beda dengan teman-teman yang lain. Stay tune dan happy watching. Buat ngejawab pertanyaan yang pertama, apa sih yang Via dapat selama sekitar kurang lebih 4 bulan gitu Via ngikutin mata kuliah Teologi dan Komunikasi ini. Jadi sebenarnya semua berkesan gitu, semua pertemuan, semua pembahasan, semua bab, semua apa yang sudah ada di silabus itu sebenarnya benar-benar berguna gitu. Sebenarnya itu benar-benar masuk ke pemikiran Via secara pribadi gitu. Tetapi kemudian satu hal sih, karena ini berangkat dari pengalaman dan kesalahan di masa lalu, saya yang nggak bisa nyebutin kesalahan apa itu di konten kali ini. Jadi satu hal yang menurut saya ini mewakilkan dari semua pertemuan selama 4 bulan ini adalah perihal etika gitu. Jadi saya sempat membuat kesalahan di mana saya sendiri yang membuat kesalahan, tetapi kemudian orang lain yang juga kena imbasnya gitu. Dan perasaan bersalah itu masih hidup sampai saat ini, dan hal yang impossible ketika saya mau menghapus itu semua. So hati-hati, bijaksana, itu sih yang saya dapetin ketika saya ngambil dan ngikutin mata kuliah ini. Perihal track record teman-teman, itu sih yang bagaimana ya, yang menjaga track record itu tetap baik itu bukan hal yang mudah. Begitupun sebaliknya, untuk membersihkan kesalahan teman-teman dari track record itu ya itu tadi impossible gitu. Jadi melalui mata kuliah ini saya diingetin buat lebih bijaksana lagi dalam hidup, bahkan bukan hanya dalam berkomunikasi, tapi lebih bijaksana lagi dalam hidup gitu. Karena kesalahan saya adalah saat itu, kalau orang Jawa bilang itu syukur jeplak gitu. Jadi asal ngomong, asal bicara, asal buka mulutnya, itu kesalahan saya gitu. Jadi melalui mata kuliah ini saya diingetin lagi sama kesalahan saya, jangan sampai kamu jatuh ke kesalahan yang sama lagi. So kamu harus lebih bijaksana gitu, karena memperbaiki kayak vas deh yang udah rusak, udah jatuh, vasnya dari porselin, dari kaca, dia jatuh, hancur, dan it's impossible buat nyatuin dia kayak awal lagi. Itu juga yang saya rasain saat ini gitu. Itu sih, jadi saya diajarin buat lebih bijaksana lagi, karena apapun yang keluar dari diri teman-teman, apapun yang keluar dari diri saya, entah itu omongan, entah itu tindak tanduk saya, perilaku saya, atau tulisan sekalipun, itu bakalan berimpact at least buat diri teman-teman sendiri, buat diri teman-teman, dan terlebih kalau teman-teman sedang berada di titik seperti saya saat ini, dimana saya menghayati, saya mengafirmasi bahwa saat ini hidup saya, diri saya itu bukan milik saya sendiri gitu. Ternyata melalui kesalahan itu saya belajar. Semakin dewasa saya semakin menyadari bahwa hidup saya ternyata terkoneksi, meskipun secara tidak langsung ya, terkoneksi dengan orang banyak, dengan banyak pihak. Dan itu yang membuat saya belajar untuk menggunakan etika ketika saya berkomunikasi. Yaitu tadi, nggak syukur jeplak gitu. Karena kesalahan saya itu ibarat peribahasa yang begini loh, yang mungkin teman-teman udah gak asing lagi, nilas setitik rusak susu sebelanga. Nah dari situ saya belajar buat
lebih bijak dalam berkomunikasi, lebih bijak dalam menggunakan segala fasilitas yang selama ini sudah saya dapat dari orang tua saya, dari gereja saya, dari kampus saya, dari komunitas saya harus bijak menggunakan itu semua dan tidak jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Ketika saya harus benar-benar mikir, cerna dulu apa yang mau kamu omongin, pikir benar-benar apa yang mau kamu sampaikan ke orang, karena itu masa aktifnya selamanya dan itu berimpact tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain. Itu sih yang menjadi pukulan this is hit me so hard gitu. Jadi sampai sekarang pun itu masih terasa sih rasanya. Jadi rasa bersalah itu bahkan melalui mata kuliah ini itu semakin membuat saya tahu diri gitu, kayak jangan sampai kamu jatuh dalam kesalahan yang sama. Itu terus yang terngiang ketika saya ikut mata kuliah teologi dan komunikasi. Jadi saya mau bilang terima kasih banget sama Ibu Iki sebagai dosen yang sudah membuat saya tidak ingin lagi jatuh dalam kesalahan yang sama. Terima kasih karena Ibu sudah mengarahkan saya untuk be better. Itu yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mungkin apa sih yang bisa ngebantu Via setelah selama ini Via ngambil mata kuliah teologi dan komunikasi. Saya sempat singgung dikit barusan, yaitu tahu diri. Jadi mata kuliah ini benar-benar ngebantu saya. Ya saya nggak tahu di depan saya mau jadi apa begitu, tapi untuk terbersih tentang saya untuk jadi pendeta. Tetapi setelah saya ngikutin mata kuliah ini, saya juga akhirnya semakin sadar, semakin tahu diri bahwa menjadi pendeta itu bukan hal yang mudah. Jabatan ini tuh bukan jabatan yang main-main. Ini jabatan yang serius, tanggung jawabnya besar, resikonya besar. Dan melalui mata kuliah ini juga saya merasa sangat jauh dari kata layak untuk menjadi seorang pendeta. Iya saya pasti pengen, tetapi kemudian kalau kata orang Jawa lagi tuh delok citoke dewe. Jadi melihat ke dalam diri saya sendiri, mampu gak sih saya menjadi sosok yang seperti itu, membantu saya menjadi manusia yang lebih tahu diri. Itu sih yang saya dapat dari mata kuliah ini, yang bisa membantu saya menjadi orang yang lebih baik. Jadi saya tahu diri. Jadi menurut filosofi Jawa itu ada yang namanya empan papan. Empan itu menempatkan, papan itu tempat. Jadi melalui mata kuliah ini saya jadi tahu gitu loh, saya ini siapa. Oh iya, saya Via siapa, anaknya siapa, dari mana, kemudian apa, saya ini apa gitu. Oh iya, saya ini mahasiswa apa gitu, kuliahnya di mana gitu. Oh iya, saya ini jemaat dari gereja apa. Jadi benar-benar membantu saya untuk menempatkan diri saya sebagaimana seharusnya. Itu tadi identitas saya sebagai Via yang mahasiswa teologi, Via yang sebagai seorang jemaat. Dan ya, itu membantu saya untuk menempatkan diri saya agar saya tidak jatuh pada kesalahan yang sama lagi, sama seperti yang jawaban yang nomor 1. Jadi ini benar-benar membantu saya untuk saya bisa menempatkan diri saya begitu. Saya tidak tahu saya nanti bakalan jadi apa gitu, tetapi ini benar-benar membantu saya untuk ngaca. Dan saya yakin ketika saya sudah bisa menempatkan diri saya sebagaimana saya ada dan di mana saya berada, itu saya yakin saya bisa menjadi manusia yang lebih baik. Jadi ya, itu sederhananya seperti itu. Jadi melalui mata kuliah ini saya diajar untuk tahu diri, kemudian bisa menempatkan diri sebagaimana saya ada dan di mana saya berada. Jadi mata kuliah ini benar-benar membantu saya bukan hanya berkomunikasi, tapi untuk membantu saya menjadi manusia yang lebih baik lagi dalam hal berperilaku, tindak tanduk saya. Harus saya pikirkan benar-benar, harus lebih bijaksana lagi. Dan yang pasti melalui mata kuliah ini saya dibantu untuk lebih mawas diri. Itu saja. Jadi itu refleksi saya terkait
perjalanan saya selama saya mengikuti mata kuliah Teologi dan Komunikasi kurang lebih 4 bulan ini. Mungkin ada teman-teman yang sama, tidak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Sampai bertemu saya di, mungkin teman-teman berniat untuk mampir atau melipir di channel saya sendiri. Sampai bertemu. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk waktunya. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa menjadi berkat bukan untuk saya sendiri tetapi juga untuk teman-teman. Thank you for watching dan salam rukun.